Salam dan bahagia. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ani Rasita Buru Purba SPD dengan NIM 7123059114. Saya selaku guru SMA swasta Masehi GBKP Brastagi sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dengan materi Sistem dan Struktur Politik Ekonomi pada masa reformasi di kelas 12 IPS 1. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya tampilkan hasil video pembelajaran saya hari ini. Terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kami. Haleluya. Amin. Amin. Kasih nak Linus, Oke, ibu saya dulu ya anakku. Didengarkan namanya ya. Abram. Arlinus. Ayu. Brema. Daud. Divya. Yogi. Oke, berarti semuanya hadir ya. Berarti masih diberi kesehatan. Bagus, mantap. Ya, coba baca tugas kamu lagu apa sudah rapi? Sudah. Bagus sekali. Ayo lagu siapa yang memimpin lagu sekarang? Silakan maju ke depan. Iya, bagus sekali. Kita harus ayo sudah penuh semangat, maka ibu kasih reward 2 jam begitu, kita akan memulai materi kita. Silakan
tentunya. Ya, tapi sebelumnya Ibu ingin mengingat kembali materi minggu lalu. Siapakah di antara kamu yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, silakan aku Reva. Materi kita minggu lalu itu kita membahas mengenai kegagalan Orde Baru dalam membangun pemerintahan Orde Baru dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Iya, bagus sekali si Reva ya. Jadi anak-anak Ibu ya, materi minggu lalu ada kaitannya dengan materi hari ini terkait tentang bagaimana perubahan dari masa Orde Baru menuju ke reformasi. Jadi kamu sebagai generasi penerus bangsa ya, harus bisa berpikir positif, berpikir bagaimana supaya bangkit Indonesia ini. Karena ketika kamu berpikir bangkit positif, maka kamu bisa mengenal, memahami yang namanya sebuah perjuangan. Ya, maka kamu sebagai generasi bangsa aku, mari bangkit untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, sehingga kamu bisa mencapai tujuan dengan berhasil. Kamu tahu, paham apa itu makna sebuah perjuangan dan pengorbanan. Oke, nak ya. Nah, sekarang kita akan memulai materi kita hari ini ya. Nah, materi kita hari ini adalah bagaimana struktur politik ekonomi masa reformasi. Nah, Ibu, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah jadi melalui model pembelajaran project based learning, maka kamu diharapkan sebagai peserta didik mampu menganalisis bagaimana perkembangan kehidupan politik, ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi, pada masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie, Bapak Gus Dur, Ibu Megawati, dan Bapak SBY. Kemudian bagaimana menjelaskan peran tokoh-tokoh penting pada masa reformasi dan bisa menghubungkannya dengan perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada saat sekarang ini. Enak ya? Nah, tapi sebelumnya Ibu ada pertanyaan pemantik. Siapakah di antara kamu yang tahu siapa sajakah Presiden Reformasi Indonesia? Wah, hebat-hebat semuanya ini. Oke, nanti silakan Egi. Jadi Bapak Presiden ada Reformasi Indonesia itu yang pertama Pak B.J. Habibie, yang kedua Pak Gus Dur, yang ketiga Ibu Megawati, yang keempat Pak SBY. Iya, bagus, satu tahun si Egi ngaku. Ada 4, maka sampai sekarang juga Indonesia mengalami namanya reformasi. Ya, Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, dan Bapak SBY. Nah, ini dia Presiden Reformasi. Nah, sekarang Ibu kasih kamu kesempatan untuk berliterasi membaca. Yang ada Ibu sampaikan materi lewat HP kamu ya. Silakan dibuka HP Androidnya anakku. Nah, ada Ibu sampaikan kamu materi kan terkait materi kita reformasi. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit untuk kamu membaca materi kita. Pergantian sistem pemerintahan dari masa Orde Baru menuju reformasi. Siapa yang bisa? Oke, aku silakan Yogi. Terkadang itu ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada masa akhir kekuasaan Orde Baru yang banyaknya terjadinya korupsi dan nepotisme terkait dan juga banyaknya utang negara yang belum dibayar. Wah, hebat sekali cantik Yogi. Karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Inilah menyebabkan adanya krisis politik, kemudian krisis sosial budaya, kepercayaan yang menyebabkan
dari tahun 98 sampai nggak tahu kapan. Karena sekarang masih masa reformasi. Nah, bagaimana sih kronologi masa reformasi? Kata saya, karena pertama, bagaimana bisa ada reformasi itu karena adanya krisis moneter di tahun 97. Melanda Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Dolar naik dari satu dolarnya dari 500 jadi 12.000 naik bahkan akhirnya membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Krisis legitimasi. Dan selanjutnya lagi setelah krisis legitimasi itu tahun 1997 yang menang bakal lagi dan Soeharto dipilih lagi mungkin lagi jadi presiden. Agak lucu kan ya, dia nggak becus tapi dia lagi kepilih lagi gitu. Nah ini mas coba dia mau dan menuntut ada agenda reformasi dan Soeharto dan dulu dia harus siapin di daerah reformasi dan pemerintah harus bersih dari kekayaan. Nah dari agenda reformasi itu mahasiswa demo di mana-mana. Nah yang terjadi bagi di Trisakti tanggal 12 Mei 1998 yang mahasiswa Trisakti meninggal yang semua lagi dikeroyok negosiasi dari harta bahwa meninggal. Dari sana demo besar bahkan 12 sampai 13 Mei 98 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota besar di Indonesia, Jakarta, Solo, banyak dari mana-mana bahkan banyak informasi dari presiden-presiden masa reformasi. Oke, nah sampai itu dimulai tahun tanggal 21 Mei 1998. Nah hari ini ya, nah dari video yang sudah kamu tonton barusan ya, kira-kira bisa dipahami aku? Bisa. Ya, kalau gitu ibu ada pertanyaan dari video ya. Siapakah yang paling berperan dalam menjalankan era reformasi? Siapa yang bisa angkat tangan? Wah hebat. Nah silakan dia. Jawabannya itu yang berperan penting dalam reformasi itu adalah mahasiswa. Karena semua mahasiswa itu dan misalnya mereka mendidik DPR dan MPR yang membuat politik nasional itu. Nah itu semua adalah mahasiswa dan setelahnya pada tanggal 27 Mei 1998 adalah puncak dari kerja mereka yakni Soeharto sendiri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Bagus sekali dia tuh tanah bersedia. Ya kalau dia bisa berjalan bagus makanya kasih reward 2 jempol. Hebat ya. Nah jadi anak-anak ibu materi kita adalah tentang struktur politik dan ekonomi masa reformasi ya. Jadi kata istilah reformasi ini naku dia populer terjadi tahun 1998 ya. Jadi istilah reformasi ini maksudnya apa? Diinginkan pengharapan rakyat menjadi lebih baik lagi. Ya adanya perubahan menjadi lebih baik lagi. Baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kepercayaan. Inilah yang diinginkan masyarakat kepada pemerintah Indonesia. Ya, jadi ada beberapa tuntutan reformasi naku yang diinginkan masyarakat. Ada berapa tuntutannya naku? Ada 4 ya, ada 4 tuntutan reformasi. Yang pertama, iya bagus sekali, kekuasaan Bapak Presiden Soeharto yang terlalu lama. Berapa tahun naku? Iya, yang kedua, Penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. iya bagus sekali ya, penyalahgunaan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, Politik sentralistik. iya adanya politik sentralistik. Yang keempat, Pengembangan kehidupan politik. iya adanya pengekalan dalam politik ya. Jadi dari tuntutan reformasi ini naku, maka muncullah yang namanya agenda reformasi ya, yang dikeluarkan oleh masyarakat dan mahasiswa. Ada berapa agenda reformasi? Sekali satu. Soeharto dan kroninya. Iya, Diri Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bagus sekali, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Penghapusan dui fungsi ABRI. Iya, penghapusan dui fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Bagus. 5. Supremasi hukum. Supremasi hukum. 6. Pemerintahan bersih dari kekayaan
jatuhnya pemerintahan Orde Baru masuk ke reformasi. Ya, makanya ketika tanggal 21 Mei 1998 maka Bapak Presiden Soeharto turun sebagai presiden jabatannya. Sampai sini paham nggak, Bu? Paham. Ya. Jadi dari materi yang sampaikan, kita akan membuat tugas proyek infografis. Ya, kita akan membahas masalah kira-kira apa sajakah yang terjadi kebijakan politik ekonomi pada masa pemerintahan reformasi. Kita akan bagi kelompok, ya. Kita akan sesuai dengan yang sudah disampaikan minggu lalu. Kita membuat proyek infografis. Ya, dalam proyek infografis tersebut yang kamu kerjakan adalah mencari bagaimana kira-kira kebijakan ekonomi politik pada masa reformasi. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau begitu silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Ya, langsung dibuka aplikasi Canva dan dikerjakan infografis tiap-tiap kelompok. Oke, dipersilakan. Berdiskusi dengan temannya ya, Bu. Oke, paham sampai sini dulu kan? Lanjutkan. Oke, anak-anak ibu, sambil kamu mengerjakan proyek infografisnya, kita sepakati dulu ya. Dalam pembuatan proyeknya ini, kita periksa hari ini ya, anakku. Ya. Presentasi hari ini ya. Baik, bagus sekali. Silakan dilanjutkan.
kasih waktu 5 menit lagi anakku. Iya, Bu. Sampai sini masih paham ya? Masih, Bu. Oke, sudah ya. Kita mulai presentasi anakku. Iya, Bu. Jadi, anak-anak ibu perhatikan dulu semua ke depan. Yang kita presentasikan itu ya dari proyek infografis. Nah, ini kan. Jadi setiap kelompok itu yang dibahas adalah yang pertama kebijakan politiknya, ya anakku. Kemudian yang kedua adalah kebijakan ekonomi. Yang ketiga kebijakan sosial budaya, ya anakku. Nah, ini dia. Sudah. Nah, kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Presiden Bapak B.J. Habibie. Oke, kami persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil proyek infografisnya. Silakan maju ke depan. Selamat siang teman-teman. Siap. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kebijakan Bapak B.J. Habibie pada bidang ekonomi ataupun nanti kami tambah dengan politiknya. Jadi yang presentasi itu saudara Yogi dan di sini kami akan memulai presentasi dari kami. Pada saudara Yogi, kami silakan untuk mempresentasikan. Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tak sehat. Terus yang kedua itu teman-teman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya itu ya teman-teman. Itu ada surat undang-undangnya nomor 40 tahun 1998. Nah, disinilah ada namanya yang kita saat ini negara kita kenal itu Timor Leste. Nah, Ini dia proyek infografisnya. Ya, bagus sekali hasilnya anakku. Nah, kami persilakan moderator. kalau teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, dari kelompok 4 kami persilakan. Terima kasih buat kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja sih kebijakan politik pada masa Bapak B.J. Habibie? Baik, terima kasih. Sini saya langsung menjawab saja. Yang pertama itu kebebasan pers yang ada undang-undang dasarnya tahun undang-undang nomor 40 yang pada keluar tahun. Iya, tapi sampai sini udah paham ya, aku mengerti ya pembuatan proyek infografisnya ya. Ya, bagus sekali dari kelompok 1 terkait materi kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Bagus sekali. Ya, kita lanjut aku untuk kelompok 2. Kelompok Bapak Abdul Rahman Wahid. Persilahkan aku. Mengenai kebijakan politik dan ekonomi dari masa jabatan Bapak Gus Dur atau sering kita sebut dengan Bapak Abdul Rahman Wahid. Yang pertama, kebijakan politik. Salah satu kebijakan politik Bapak Abdul Rahman Wahid yaitu membubarkan Departemen Penerangan. Yang kedua, adapun kebijakan politik pada masa jabatan Bapak Gus Dur ini adalah sempat mengalami krisis moneter di tahun 1997 sampai 1998 yang masih meninggalkan sisa pada masa reformasi. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Bapak Gus Dur? Di sini kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keadaan ekonomi pada masa pemerintahan Bapak Gus Dur ini kita mengetahui. Disampaikan, jika ada kesalahan kata kami minta maaf. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, dari hasil proyek infografis kelompok 2 sangat jelas ya, udah paham ya bagaimana kebijakan politik ekonomi pada masa pemerintahan Bapak Abdul Rahman Wahid. Ya, oke, nah supaya lebih semangat lagi, ya kita akan mengadakan ice breaking yang dipimpin teman kita. Ayo aku kan persilakan kepada Ayu maju ke depan.
Siap. Dan keempat adalah menerapkan mekanisme pergantian antara waktu atau resa atau hak partai member. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan membahas tentang bidang ekonomi yang kedua tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, dan keempat adalah mengeluarkan Kepres tentang pembentukan panitia seleksi calon. Baik, terima kasih. Teman-teman tadi sudah menjelaskan mengenai kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, terlepas dari itu semua, saya ingin bertanya, apakah alasan dilantiknya Ibu Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia? Terima kasih. Panggilan MPK sebanyak 3 kali. Setelah itu, semasa itu Ibu Megawati adalah wakil Pak Budrus sehingga dilanjutkan masa kepemimpinan oleh Ibu Megawati. Terima kasih. Yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, tentang untuk kelompok 3. Bagus sekali hasilnya ya, berarti udah betul paham ya aku. Oke, kita lanjut lagi ya kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Kelompok Bapak SBY. Nah, kita silakan aku. Mengenai kebijakan bidang ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Bapak SBY. Yang pertama itu di bidang politik. Yang pertama itu stabilitas politik. Terima kasih saudara yang atas presentasinya. Kali ini Perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan kami adalah bagaimana perkembangan ekonomi pada masa Bapak. Bagus sekali ya. Jadi sampai sini materi kita udah paham dan jelas ya. Jadi kamu sudah mempresentasikan LKPD ya. Nanti dari LKPD ini kamu baca petunjuknya baru kamu kerjakan. Karena ini berkaitan dengan apa yang sudah dipresentasikan teman kamu tadi ke depan ya. Dibaca dulu petunjuknya baru dikerjakan ya aku. Oke, ini untuk kelompok BJ Habibie, Bapak BJ Habibie. Kemudian kelompok Bapak Gus Dur. Oke, dikerjakan dan dipahami ya aku. Kelompok 3 Ibu Megawati dan kelompok 4 Bapak SBY. Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan dan berdiskusi. Silakan ditulis ya. Ya. Silakan aku dikerjakan. LKPD kamu perwakilan saja ya. Ibu akan tunjuk perwakilan yang membaca hasil LKPD-nya. Hasil dari LKPD-nya ya. Buang suaranya ya, Bu. di sini kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari LKPD kami. Dalam pengerjaan proyek, tuliskan kendala, tantangan, kesulitan yang kamu hadapi dalam mengerjakan infografis, serta tuliskan cara untuk mengatasinya tersebut. Jadi teman-teman, kendala kami dalam mengerjakan infografis ini yaitu kualitas jaringan yang kurang mendukung, dan solusi yang kami ambil. Jadi teman-teman, sekian LKPD kami dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, kembali untuk kelompok 4. Ini hasil LKPD kelompok 4 ya, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, sampai disinilah materi kita hari ini. Bisa dipahami kan? Bisa. Kita akan ambil kesimpulan dari materi hari ini. Siapakah di antara kamu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, Nak? Oke, bagus sekali. Nak, silakan Abra. Iya, bagus sekali Abra. Terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan kesimpulan dari sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada era reformasi. Yang dimana ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, reformasi lahir sebagai reaksi langsung terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sekaligus adanya tuntutan. Yang ketiga itu, terhitung sejak bergantinya era Orde Baru ke era reformasi, hingga pemilu tahun 2014 terdapat 4 tokoh yang menjadi Presiden RI, yaitu yang pertama Bapak B.J. Habibie, yang kedua itu Bapak Abdurrahman Wahid, yang ketiga itu Ibu Megawati Soekarno Putri, dan yang keempat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Waduh, hebat sekali teman-teman. Kesimpulan dari kelompok 1 Abra, dia bagus ya. Nah, sekarang anak-anak ibu, jadi untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kamu dari
ya kan, dari WA grup kelas kita ada evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang kamu buka link yang berwarna biru itu nakku. Oke, aku kasih waktu kamu untuk 5 menit mengerjakan evaluasi pembelajaran. Oke, silakan dikerjakan. Nah, dibuat namanya, kelasnya, dan dijawab ya nakku. Ikuti petunjuknya. Oke, sudah ya. Nah, nanti itu hasilnya akan ibu nilai dan langsung ibu kirim juga nilainya ke WA grup kelas kita ya nakku. Nah, sekarang apakah hari ini materinya menyenangkan? Menyenangkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi untuk mengetahui refleksi pembelajaran kita hari ini, maka kamu tulis kira-kira di sini apa yang menjadi refleksi. Ya, tidak usah dibuat namanya ya nakku. Oke, silakan dikerjakan. Silakan ya. Silakan. Ya, Bu. Ya. Tidak perlu tulis namanya ya. Dikumpul ke depan semuanya hasil refleksi dan juga hasil LKPD yang sudah kamu kerjakan. Ayo. Oke, sudah semua dikumpul ya. Yo. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sampai di sini materi kita hari ini ya. Jadi ingat, dibaca lagi bukunya untuk materi minggu depan. Oke. Untuk menutup materi kita hari ini, siapa yang menutup dengan doa? Oke, silakan Nak Muhawani untuk maju ke depan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan atas penyertaan-Mu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah menemani kami dari awal hingga akhir pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran kami hari ini. Bantu kami selalu paham dan ingat mengenai setiap pembelajaran kami. Tuhan Yesus, dengan juga kami, beri kesehatan, rezeki, dan berkat. Hanya itu dan aku dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Oke, anak-anak ibu sekalian, selamat siang.